Mari kita berdoa ya, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam wadah YSB Ministry. Kami mau bersemangat, kami mau belajar, biarpun situasi di luar sana kurang mendukung, di mana di tengah kekacauan dunia ini kami mau memfokuskan diri kami sejenak untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami, para pendengar, teman-teman sekalian yang menyempatkan untuk mengusahakan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan ada dan hadir dan mengubahkan bagi setiap kehidupan setiap kami. Kami telah berdoa, biarlah Tuhan mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, teman-teman. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat wait. Bentar ya. Lewat kitab Imamat. Mari kita buka sama-sama. Kitab Imamat, bukan di Perjanjian Baru ya. Di Perjanjian Lama. Imamat 19, ini Alkitab paling dibenci banyak orang ya. Kitab ini paling dibenci banyak orang ya. Kitab Imamat ya. Jarang orang malas baca kitab Imamat ya. Jadi saya ambil satu ayat dari kitab Imamat ya. Kita belajar dari kitab Imamat. Pada malam hari ini kita akan membaca dari Imamat pasal 19 ya. Imamat pasal 19. Imamat pasal 19 ayat 17. Ya, saya baca buat teman-teman dan saudara sekalian. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ya, jelas. Saya ulang lagi. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Nah, teman-teman, kitab Imamat ini ya, bagian paling penting ya, yang menulis adalah Musa ya. Bagian Alkitab Perjanjian Lama khususnya Imamat ini paling nggak disukai orang, salah satunya. Kenapa? Bicaranya tentang apa, syarat-syarat terus ya, kekudusan ya, persembahan, berbicara tentang kudusnya hidup seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyepelekan kekudusan hidup ya. Itu tema besarnya kitab Imamat. Nah, teman-teman, ya, next. Ya, di sana saya garis bawahi. Apa itu? Teman-teman kelihatan enggak di sana? Ada kata apa itu? Berterus terang. Ya, kata berterus terang di sini itu penting, teman-teman. Kenapa menjadi penting? Karena saya tidak menemukan kata berterus terang di sepanjang Alkitab ditulis. Hanya di kitab Imamat ini saja. Itu yang menarik, ya. Itu hal yang menarik, ya. Hanya ada di Imamat pasal 19 ayat 17. Nah, ini berarti menjadi bagian penting, ya. Ada maksud khusus Allah mau menyatakan sesuatu kepada setiap kita pada malam hari ini, ya. Nah, coba perhatikan ya. Ketika kita berbicara berterus terang ya, ibaratnya itu seperti bolang, teman-teman. Teman-teman kalau lihat lampu bolang itu kan menghasilkan sebuah cahaya yang dapat menyinari tempat gelap. Kan seperti itu. Ya. Ketika semakin diperhatikan dengan seksama,
terang yang dihasilkan itu tidak maksimal ketika kita di luar cahaya tersebut. Coba perhatikan lampu kamar kalian atau lampu di sekeliling kalian. Ada? Coba perhatikan. Kalau saudara perhatikan, lampu itu menyinarkan ya cahaya. Tetapi ketika teman-teman bergerak, ada bayang-bayang enggak? Ada bayang-bayang enggak? Ada. Ya, ada. Kalau tangan teman-teman taruh atas ini di meja pasti ada bayang-bayang. Nah, itu ilustrasinya ya. Ilustrasinya seperti itu. Nah, apa hubungannya sebuah lampu yang menghasilkan cahaya dengan firman yang saat ini kita renungkan? Apa sih hubungannya? Nah, nih kita mulai belajar pendalaman Alkitab ya. Kata atau istilah berterus terang tadi saya katakan tidak ditemukan dalam terjemahan lain dalam beberapa kitab. Jadi saya sudah cari di beberapa kitab, saya hanya menemukan itu di Imamat 19 ayat 17. Nah, kalau nggak percaya teman-teman boleh cek lah, boleh cari-cari lah. Nanti kalau menemukan bisa kabari saya ya. Sudahkah saudara yang terkasih ya, teman-teman ini secara pribadi ya berterus terang kepada setiap para sahabat, dosen, orang tua dan sebagainya, terlebih kepada Tuhan yang kita sembah. Begini teman-teman, Alkitab tadi mencatat, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang. Nah, seringkali ya kita, kalian, mereka, ya, seringkali menjadi orang yang seperti itu kan. Kalau kita sedang nggak suka sama orang, kita pendam dalam hati. Boro-boro dipendam dalam hati ya. Kalau memang itu dipendam dalam hati kita sendiri. Coba kalau itu diucapkan ke orang lain, aku benci sama orang ini dan orang itu. Nah, tetapi di sana ditulis, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Nah, Alkitab jelas, tegas, ya, tidak mengenal kompromi. Kalau ya katakanlah ya, kalau tidak katakanlah tidak. Kalau salah nyatakanlah kesalahan mereka dengan lemah lembut dan dengan kasih. Kan itu yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Bagaimana kita bisa berterus terang kepada setiap sahabatmu, dosenmu, gurumu, orang tua. Mungkin teman-teman sekarang sedang mengikuti lagu, mungkin sedang saya sambil buka WA, ya kan, sambil ngomong sama pacarnya, entah sambil ngopi, makan kayak apa, nggak tahu saya ya. Tetapi satu hal yang pasti, berterus terang ini penting. Terlebih lagi berterus terang kepada Tuhan yang kita sembah. Beberapa hal ya, banyak hal yang saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak bisa berterus terang. Percaya nggak? Coba cek masing-masing hidup kita. Kita mau nggak berterus terang kepada Tuhan Yesus hari-hari ini? Mungkin kita mengalami banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi kita nggak mau jujur sama Tuhan. Kita memendam itu sampai hal itu menjadi kebencian yang akhirnya mengakar sampai akhirnya menjadi sebuah akar pahit. Nah, tetapi firman Tuhan dengan jelas sekali lagi saya katakan, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Nah, butuh keberanian berarti. Loh Kak, saya kalau negur orang itu selalu dibilang gini, alah hidupmu aja belum benar. Lah, kalau kayak gitu terus, orangnya bebal dong. Berarti nggak mau dikasih tahu. Persoalannya bukan itu teman-teman. Kerjakan bagian kalian. Kalau kalian sudah dapat menjadi teladan memang, dan kalian melihat sesuatu yang salah, kalian harus tegur. Itu salah. Ya, saya pernah punya cerita ya di perusahaan ya. Perusahaan besar saya kerja. 2 kali saya dituduh mencuri tang. Padahal ada CCTV.
Tetapi yang punya perusahaan tetap memvonis saya yang mencuri. Ya saya naik dong ke atas. Saya bilang, bos maksudnya apa? Kok saya dibilang mencuri? Lah kalau orang nggak punya keberanian, nggak berani berterus terang, orang itu pasti melakukan apa? Diem aja. Kalau kalian diam berarti kalian mengaminkan, kalian mencuri barang itu. Tetapi kalau kalian tidak mencuri, kalian harus berbicara dengan apa adanya, menjelaskan dengan kasih. Ya. Hari ini, ya, hari yang lalu, ya, banyak beberapa hal, baik itu saya maupun kalian, itu tidak bisa berterus terang. Alasannya apa sih? Kok kita tidak bisa berterus terang? Satu, kita suka kompromi sama dosa. Kalau kita suka, ya, suka jajan ya, jajannya junk food ya, junk food terus kamu makan, mati lama-lama. Ya, sama halnya. Kalau kamu nggak pernah bisa belajar untuk mencoba berterus terang, ini akan mematikan hidupmu. Contoh nih, di dalam sebuah kelas ada anak pintar sekali, tapi ada anak yang biasa-biasa saja sekolahnya, nilainya ya enggak terlalu A yang AB, tetapi dia itu orangnya jujur. Nah, ada satu anak lagi nilainya selalu dikejar, harus A, harus A, harus A. Ternyata di balik semua itu kalian tahu ada ketidak berterus terangan. Nah, alhasil apa? Suatu saat akan meledak pada puncaknya. Ini akan berbahaya teman-teman di dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, ketika seseorang tidak bisa berterus terang terhadap dirinya secara pribadi, sesungguhnya ada kerusakan rohani, penurunan moral, tidak memiliki takut akan Allah. Ya dong, kalau kalian tidak bisa berterus terang kepada Tuhanmu, kalau kalian tidak bisa berterus terang, boro-boro lah, ya tidak usahlah Tuhan. Kalian sama yang dilihat saja kalian tidak berani berterus terang. Apalagi sama yang nggak kelihatan, tetapi yang selalu melihat kita. Bagaimana? Itu akan mengalami kerusakan rohani ya. Kalian beribadah, tetapi sesungguhnya kalian tidak jujur, tidak bisa berterus terang. Ya. Kalian berbuat baik, tetapi kalian tutup-tutupi. Nah, itu penurunan moral ya. Sebuah penipuan. Itu penurunan moral, teman-teman. Moral kalian mulai turun. Tidak memiliki takut akan Allah. Susah orang yang seperti ini bisa maju hidupnya. Nah, seseorang yang sudah paling benar, tidak mau menerima pandangan orang lain untuk menjadi suatu pertimbangan. Kalau teman-teman menemukan orang yang seperti ini, tidak usah kaget. Di dalam Alkitab pun sudah banyak ditulis orang-orang yang modelnya kayak gini. Ya, suka menganggap dirinya paling benar. Banyak, ya. Mengeraskan hati, ya. Itu akan menyusahkan dirinya sendiri. Banyak malapetaka yang akan menimpa hidupnya. Kesusahan, kemalangan akan ada dalam hidupnya. Sekalipun mereka sukses di mata kalian. Tetapi akhirnya adalah maut. Ya. Kehidupannya condong merasa resah apabila hal yang disembunyikan selama ini terbongkar. Ya, teman-teman, kalau kalian terus-terusan tidak bisa berterus terang, kalian menyimpan, lihat, ada saatnya itu meledak. Kalian tidak kuat menyembunyikan itu semua. Saking pandainya, sampai pandainya kamu menutupi itu dengan segala sesuatu, dengan memanipulasi keadaan. Contoh nih, bagi yang pekerja, ya, kalian nggak bisa korupsi waktu, apalagi korupsi waktunya Tuhan. Kalau waktunya saat teduh, kalian nggak bisa kompromi, gitu. Ya kalau hari ini, jam ini, waktunya saat teduh, lakukan.
Itu panggilan, itu komitmen. Ya, datang kepada Tuhan setiap hari. Kalian harus jujur. Oh ya, Tuhan, aku kemarin kan ngomong kayak gini ya. Mohon ampun Tuhan, aku wes nggak jujur sama Tuhan. Aku sudah tidak jujur sama Tuhan. Harus berani ngomong kayak gitu. Bukan Tuhan ampuni saya. Ampuni dulu, tapi nggak mau jujur atas kesalahannya dulu. Bukan kayak gitu kalau berdoa. Tuhan, saya mau berterus terang. Hari ini saya melanggar ini. Tetapi Engkau Tuhan yang adil. Saat ini saya mau mengakui kesalahan saya. Nah, itu namanya orang yang bertanggung jawab. Menjadi anak-anak Tuhan yang berani berterus terang kepada Tuhan Allah. Nah, dalam hal ini ya, saya maupun teman-teman akhirnya memiliki kesenjangan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan sering berasumsi. Nah, salah satu contoh yang akan terlihat ketika kalian tidak bisa berterus terang, kalian akan tidak suka ngomong sama orang lain. Kalian akan menutup diri. Karena apa? Zona aman. Mengamankan diri supaya nggak ada yang tahu kebobrokanku. Hello, nggak seperti itu teman-teman. Sampai kapanpun kamu nggak bisa akan menutupi semua itu. Percaya, nggak percaya terserah. Tetapi itu adalah faktanya, kenyataannya. Ketika kalian mengalami kesenjangan berkomunikasi dengan banyak orang, kalian akan rugi. Dan hidup kalian sering dibawa kepada sebuah asumsi. Jadi banyak menduga-duga. Oh, orang ini gini, orang ini. Pasti orang ini gini, pasti gini. Padahal tidak tahu kenyataannya. Belum tanya langsung sama orangnya. Belum tahu faktanya. Kalian hanya berasumsi. Pikiran kalian sia-sia. Padahal di dalam kitab Efesus jelas ditegaskan di sana. Ya, banyak ya di dalam kitabnya Rasul Paulus menegaskan bahwa kita tidak bisa lagi punya pikiran yang sia-sia. Itu contoh manusia baru. Ya, kita berasumsi, itu namanya berpikir yang sia-sia. Itu bukan ciri dari manusia baru. Ya. Nah, sehingga komunikasinya terbatas dengan orang tertentu saja. Lihat, coba amati. Kalau kamu berteman orang-orang itu saja, berarti kamu punya problem. Ini problemnya. Kamu nggak berterus terang. Ya, jadi bertemanmu cuma cocoknya sama itu saja. Karena kalian merasa dia bisa menyembunyikan kerusakanmu, kebobrokanmu. Jadi kamu nggak mau diketahui orang banyak. Nah, tanpa terbuka dengan orang lain, terlebih lagi dengan Tuhan. Ya ampun. Kita nggak bisa lagi hidup seperti ini, ya. Ayo kita bangkit, ayo kita sama-sama sebagai remaja, pemuda-pemudi, ya, yang terus membawa kebenaran. Kita harus berani berterus terang. Semua hal itu merupakan dampak dari ketidak berterus terangan saya maupun saudara. Kalau saudara bertanya kepada saya, Kak, kapan saya bisa mengerjakan itu? Loh, saat ini juga kalian bisa mengerjakan itu. Ayo teman-teman, semangat. Kalian pasti bisa menjadi orang yang berterus terang kepada siapapun. Ya. Apa yang harus kita ketahui dan pelajari dalam perenungan kebenaran firman Tuhan? Nah, yakni adalah kata terang merupakan sesuatu yang dimiliki Tuhan Allah. Di mana Tuhan Allah ingin kita, baik saya maupun teman-teman, apapun yang hendak dikerjakan, tetap mengkomunikasikannya secara terus terang, jujur, termasuk dalam pekerjaan apapun itu. Kalau barangnya elek, ngomong elek, ya itu bahasa Jawa. Kalau barangnya jelek, bilang jelek. Kalau barangnya bagus, bilang bagus. Ya. Kalian kalau ada orang datang ke toko kalian minta harga murah, ini loh harga murah, tapi resikonya ya ini, kualitasnya ya gini. Jujur, kalau mau mahal ya ini barangnya. Gitu aja. Kalau ada pelanggan kepengen barangnya bagus tapi harga murah, wah itu enggak niat beli saudara, ya. Itu niat apa? Mencari masalah gitu ya. Hanya menawar-menawar saja tapi tidak jadi beli ya. Ya. Jadi
teman-teman bisa pikirkan kembali, ya harus jujur dalam perkara apapun. Tidak peduli, mau kamu anak sekolah, mau kamu mahasiswa, mahasiswi, mau kamu pegawai, dimanapun. Jujur itu penting. Saya pernah punya pengalaman ini, teman-teman. Sekalipun konsekuensinya harus dipecat, saya berani. Karena saya punya Tuhan. Tuhan yang memelihara saya, Tuhan sumber saya, Tuhan yang memberi pekerjaan, bukan manusia yang memberi pekerjaan. Tuhan pakai mereka sebagai alat. Nah, itu yang harus kalian pegang. Jujur, sekalipun konsekuensinya tidak mengenakan. Nah, aplikasinya nih teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Satu, tentunya terutama memohon pertolongan Tuhan melalui doa agar dimampukan untuk dapat berterus terang. Yang kedua, menerima kemungkinan yang tidak enak. Tanggalkan keegoisan. Nah, jadi teman-teman, kita telah selesai, ya. Kita telah selesai. Oke. Jadi kita jangan takut untuk jujur, untuk berterus terang. Oke? Kalian punya kemampuan untuk berkata berterus terang. Ya. Jadi sekalipun konsekuensinya dimarahin mamamu, papamu, kamu harus jujur. Ya. Kalau kamu disuruh pergi, disuruh meninggalkan rumah, jujur. Lah kan nanti pergi kemana? Tuhan pasti tolong. Kalian belum pernah punya pengalaman diusir dari rumah. Saya sudah pernah, teman-teman. Ya, jadi kejujuran itu harga mati, teman-teman. No, jangan sekali-sekali kompromi. Kalau saya ceritakan kesaksian ya, tinggal 6 menit ya sebagai penutup. Saya pernah hampir di penjara ya, teman-teman. Kalau kalian tahu Paulus pernah di penjara, saya pun juga pernah, teman-teman. Saya pernah punya di perusahaan itu saya pegang CCTV dan di situ ada data perusahaan. Ya, terjadi kekerasan keluarga di dalam perusahaan itu. Dan saya diancam, satu, gaji saya tidak diberikan, dua, saya dibui kalau sampai melapor ke salah satu bos perempuan atau bos laki-laki. Saya diancam seperti itu. Nah, terus bagaimana? Ya saya jujur, saya tidak mampu bekerja secara tidak jujur. Saya bilang, saya akan keluar mengundurkan diri saat ini juga. Konsekuensinya harus kehilangan pekerjaan. Ternyata belum sampai resign, Tuhan bawa saya ke perusahaan yang jauh lebih baik. Itu luar biasa, teman-teman. Bukan omong kosong ya. Kalian kalau ke Surabaya bisa cek ya. Kalau di YouTube kalian ada YouTube itu, kalian buka itu nanti. Ada di situ. Hotelnya itu bermasalah. Sampai dikasuskan. Sampai nyewa Hotman Paris sebagai pengacara. Ya. Jadi saya mengalami Tuhan. Bukan omong kosong. Ayo teman-teman, kita berani berterus terang. Kekristenan itu ya, Tuhan Yesus itu tidak minta sesuatu hal yang muluk-muluk sebetulnya. Tetapi manusianya saja tidak bisa merespon secara benar dan secara sederhana. Ya, manusia karena berdosa, pikirannya itu muter-muter, jelimet, ya memusingkan. Tetapi Tuhan itu selalu berikan jalan yang baik dan menyenangkan. Jadi seperti itu teman-teman, mari kita berterus terang. Jangan takut, sekalipun kalian kehilangan sahabat terbaikmu. Ya, oke, itu dari saya. Ada yang disampaikan? 4 menit 30 detik. Monggo, silakan teman-temanku. Ya, ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan, Bung Onggi? Silakan. Kalau kalian mau bertanya, silakan. Ya, kok. Ayo yang mau ngobrol. Kameranya langsung dimatikan semua. Iya. Pada malu semua ya, kameranya pada dimatiin. Tapi thank you buat renungan firman-Nya, buat iya Bang Yesua ya. Iya, kalian Jun pengen ngobrol kan? Kalian itu ganteng, ya, tampan, cantik di mata Tuhan. Tidak ada yang jelek. Ya, kalian pegang itu.
Jadi kalian sebagai anak Tuhan itu, yaitu jadilah terang. Kalau terang harus soal. Adela ya, masih ada waktu 5 menit kali. Dapat apa renungan firman malam ini? Jun mau ngobrol kali, Jun? Enggak. Jadi cuma 2 kata aja tadi ya dalam yang saya dengar tadi. Berterus terang. Memang cuma sederhana, tapi sangat sulit dilakuin ya. Sangat sulit sekali. Ada yang mau ngobrol adik-adik? Enggak sih, Kak. Ayo obrolin, masih ada waktu 4 menit. Dapat apa hari ini? Jun, Ya. Jun. Silakan teman-teman. Apa yang Jun dapat? Nanti kalau yang ini kesulitan saya kasih soft file-nya ya buat belajar ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan. Gimana, Jun? Mungkin next lebih berani lagi ya. Mungkin adik-adik masih ini kali Bang ya. Masih kaku kali mungkin ya, belum luwet. Iya. Ya, kita habiskan waktu ini tinggal 2 menit saja. Ya, harapan saya ke depan teman-teman, kalian harus menjadi wanita dan pria yang hebat di dalam Tuhan. Khususnya dalam satu hal ini. Karena kita kekurangan orang-orang yang berani berterus terang ya. Kurang sekali. Kurang. Ya. Saya pun juga belajar sampai hari ini untuk jujur. Kalau saya nggak suka, saya nggak suka. Ya. Kamu salah, kamu salah. Saya masa bodoh, dibenci bodoh amat saya. Yang penting kalian itu bisa bertumbuh. Ya. Lebih baik saya dibenci dunia, tidak satupun orang suka sama saya, daripada saya harus hilang dari hadirat Tuhan, ditolak. Wah, bahaya itu. Jangan sekali-sekali deh. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan tutup di dalam doa ya. Jun, Adele, Santi, Simorang, Marliani, Karunia, Fitri, Sidale, Deni Harlan, Beni, Tri Lestari, Melisa, Gogia Sajiman, Onggi. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap perkenanan Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati setiap kami. Dan kami percaya kami diberikan kekuatan untuk berterus terang sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami sekalian. Amin. Oke, teman-teman. Oke. Amin. Buat Bang Yosua dan juga yang lain ya. Thank you. Halo. Terima kasih Kak Yosua. Iya, Berkati. Halo. sama. Shalom.